Kenapa saya milih maju? Kenapa saya milih? Karena saya ingin Indonesia kita ini nuansanya persatuan. Persatuan itu artinya apa? Beda pendapat boleh, beda pilihan boleh, tapi silaturahmi jalan terus. Kerja bersama sebagai anak bangsa jalan terus. Bahwa di tempat ini harus ada kerjasama yang baik, komunikasi yang baik, nuansa persatuannya dibangun. Ide bisa berseberangan, tetapi kerja bersama bisa jalan terus. Itu harus kita bangun lagi di Alhamdulillah ya Allah, perjuangan Habibana tidak sia-sia ya Allah. Habibana dan kawan-kawan bebas ya Allah. Alhamdulillah sudah bebas. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah hari ini PSSI bersama para mujahid dan mujahidah sedang berada di dekat sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan siap mengkawal Habib Rizik Muhammad Syihab. Maka itu saya bertanya semua, kalau begitu korupsi jahat tidak, zalim tidak, bahaya tidak, biadab tidak. Jadi mana lebih berat, mencuri atau korupsi? Mana lebih jahat, mencuri atau korupsi? Jadi kalau mencuri dipotong tangan, wajar tidak koruptor dipotong leher? Ridho semuanya, takbir. Bahwa kita menuntut kepada pemerintah tidak boleh negara ini minta maaf kepada PKI. Jadi tidak boleh meminta maaf kepada PKI, karena PKI yang salah, PKI yang melakukan pengkhianatan, PKI yang melakukan pembantaian. Mestinya justru PKI yang minta maaf kepada negara ini, minta maaf kepada bangsa ini. Tapi prinsipnya kita tidak menolak rekonsiliasi, tapi bukan rekonsiliasi presiden minta maaf kepada PKI, bukan rekonsiliasi membiarkan ideologi PKI tumbuh kembali. Jadi rekonsiliasi yang kita inginkan adalah rekonsiliasi alamiah yang sudah berlangsung selama ini. Sejak reformasi, rekonsiliasi alamiah sudah berlangsung di tengah masyarakat kita. Bila pakar hukum tata negara Refli Harun mengatakan bahwa penutupan Holy Wings oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mampu menaikkan elektabilitas. Tak hanya di Jakarta, elektabilitas Anies diduga naik di beberapa daerah lain di Pulau Jawa. Hal tersebut bertolak belakang dengan peningkatan resistensi sejumlah kelompok masyarakat kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akibat kasus Wadas. Menurut Refli, isu Holy Wings jika tak dikelola dengan baik sebenarnya bisa menjadi bumerang bagi Anies. Jika memang penutupan Holy Wings ini diikuti oleh daerah lain, kata Refli, akan terlihat kepemimpinan Anies berhasil untuk diikuti kepala daerah lainnya. Namun, bagi mereka yang moderat, justru tidak melihat kebijakan Anies sebagai sesuatu yang istimewa, karena telah melihat Holy Wings sebagai common enemy, ujarnya dilansir dari kanal YouTube Refli Harun, Jumat 1 Juli. Di sisi lain, Refli pun membongkar fakta bahwa basis dukungan Anies dan Ganjar sebenarnya berbeda. Menurut Refli,
pendukung Ganjar kebanyakan beretnis Jawa, serta sebelumnya merupakan pendukung Presiden Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama. Sementara itu pendukung Anies kebanyakan berasal dari luar Jawa dan berasal dari kelompok kanan. Namun, ada pasar-pasar di tengah yang sedang diperebutkan dan mereka tengah memperluas basis dukungan, tuturnya. Menurut Refli, dukungan dari para swing voters akan menentukan kemenangan salah satu tokoh politik itu. Oleh karena itu, keduanya harus bisa sama-sama saling memperkuat basis dukungan. Hasilnya tentu nantinya akan tipis, seperti yang kerap diungkapkan di beberapa survei, yaitu masih di dalam margin of error, paparnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali membuka Jakarta International Stadium atau JIS untuk saat sholat Idul Adha 1443 Hijriah yang akan berlangsung pada Minggu 10 Juli 2022. Sebelum stadion yang berlokasi di Tanjung Priuk, Jakarta Utara itu dibuka untuk salat Id Idul Fitri beberapa waktu lalu. Sebagaimana hal ini disampaikan oleh Kepala Unit Pengelola Teknis atau UPT Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpiri DKI Amiruddin, sesuai dengan arahan dan perintah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sesuai arahan pimpinan, sholat Idul Adha dipusatkan di JIS, kata Amiruddin kepada wartawan di Jakarta, Jumat 1 Juli 2022. UPT Korpri DKI merupakan lembaga yang ditunjuk sebagai panitia penyelenggara sholat Idul Adha di JIS pada 2022. Pihaknya pun tengah mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberlangsungan acara sholat Idul Adha pada pekan depan. Amiruddin mengatakan pelaksanaan sholat Idul Adha nanti tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri 1443 Hijriah sebelumnya yang sama digelar di JIS, di mana lokasi yang dipilih untuk sholat berada di sisi barat hingga setengah bagian sisi utara stadion. Sementara Amiruddin mengatakan untuk estimasi kapasitas jemaah yang disediakan pada sholat Idul Adha nanti juga hampir sama dengan sholat Idul Fitri kemarin, di mana waktu itu panitia menyiapkan kapasitas berkisar 8.000 hingga 20.000 orang. Panitia menjadwalkan sholat Idul Adha di JIS nanti mulai pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Panitia turut mengimbau kepada para jemaah agar membawa peralatan sholat pribadi dan kantong yang ramah lingkungan untuk menyimpan sandal atau sepatu. Panitia juga mengimbau agar jemaah selalu menjaga kebersihan dan protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung. Ia juga meminta kepada warga yang akan mengikuti sholat Idul Adha di JIS agar lebih utamakan menggunakan transportasi umum untuk mengantisipasi keterbatasan lahan parkir.